Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fauzia Mutimilatina dengan NIM 1207040024. Saya berasal dari kelas Kimia A Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan melakukan percobaan yaitu sintesis gas hidrogen dengan tujuannya itu menyintesis gas hidrogen tersebut menggunakan atau mereaksikan dengan 3 senyawa, yaitu ada asam klorida, lalu ada natrium hidroksida, dan yang terakhir adalah asam cuka. Nah, atau bagaimana sih kelanjutan videonya? Simak video berikutnya ya. Oke, nah pada percobaan kali ini yaitu sintesis gas hidrogen, saya membutuhkan alat dan bahan apa saja sih? Nah, alat bahan yang diperlukan ialah 3 buah botol, nah lalu ada wadah plastik, saya membutuhkan 6 buah, lalu ada 1 sendok makan, dan saya membutuhkan corong sederhana yang terbuat dari plastik, dan juga saya membutuhkan 3 buah balon. Lalu bahan yang pertama yaitu cairan pembersih lantai yang mengandung HCl atau asam klorida. Lalu saya membutuhkan soda api yang mengandung NaOH, dan saya juga membutuhkan aluminium foil yang telah saya bulat-bulatkan ya. Lalu saya membutuhkan air atau H2O dan juga asam cuka. Selamat menyimak. Oke, pada prosedur pertama kita masukkan terlebih dahulu aluminium foil yang telah dibulat-bulatkan tentunya ke dalam botol kaca. Kemudian kita masukkan cairan pembersih lantai yang mengandung HCl ke dalam botol kaca menggunakan corong sederhana ya agar tidak tumpah. Kita tutup menggunakan balon supaya hidrogennya tidak kemana-mana. Oke, dapat dilihat ya hasilnya. Baik. Oke, seperti itu ya. Oke, pada prosedur yang kedua yaitu kita reaksikan aluminium foil dengan natrium hidroksida. Kita larutkan terlebih dahulu natrium hidroksida atau soda api dengan air. Kita homogenkan terlebih dahulu. Ya, setelah dihomogenkan ternyata menghasilkan atau mengandung eksoterm, yaitu mengeluarkan panas ke luar lingkungan. Oke, kita masukkan nih aluminium foilnya ke dalam botol kaca. Kita masukkan juga nih larutan NaOH-nya atau natrium hidroksida menggunakan corong sederhana ke dalam botol kaca. Nah, langsung tutup supaya hidrogennya tidak kemana-mana ya. Wah, ternyata bereaksi sempurna ya. Wah, bisa terbang nggak ya? Oke, kita masuk ke prosedur yang ketiga. Nah, sama saja nih aluminium foil, tetapi kita reaksikan dengan asam cuka atau asam lemah. Kita tutup nih dengan balon. Nah, terlihat apa yang akan terjadi, oke? Nah, seperti itu kita jajarkan. Hidrogen. Kita dapat mengetahui bahwa gas hidrogen ini dapat terbentuk apabila direaksikan antara logam-logam dengan asam kuat ataupun basa kuat. Tetapi kita pada percobaan sebelumnya kita melakukan juga pada asam lemah, yaitu asam cuka. Oke, kita bahas nih ya dari yang pertama. Oke, sekarang kita berada di pembahasan yang pertama, yaitu pada prosedur pertama ini kita mereaksikan antara logam aluminium foil dengan asam kuat, yaitu asam klorida. Nah, seharusnya ini terbentuk gas hidrogen saat mereka direaksikan. Tetapi kenapa tidak terjadinya atau tidak terbentuknya gas hidrogen di dalam balon tersebut? Nah, ini terdapat 2 faktor. Nah, faktor pertama mungkin saja karena kurangnya logam aluminium saat direaksikan dengan cairan pembersih lantai yang mengandung HCl. Nah, yang kedua juga bisa karena balon yang tidak cepat untuk dipasangkan ke mulut botol sehingga gas hidrogen keburu habis gitu atau hilang gitu ya. Jadi tidak terbentuknya gas hidrogen di dalam balon tersebut. Oke, pada prosedur yang kedua kita reaksikan antara logam aluminium foil dengan natrium hidroksida yang berasal dari soda api sebagai basa kuat tentu saja. Nah, ternyata terbentuk tuh gas hidrogen di dalam balon. Nah, saat saya ambil tuh si balon dan saya ikatkan, saya coba terbangkan. Nah, tetapi saat saya coba terbangkan bisa dilihat nih pada video sebelumnya bahwasanya si balon tersebut tidak terbang. Nah, seharusnya balon tersebut itu terbang karena densitas hidrogen ini lebih kecil daripada densitas udara. Bisa dilihat di sini.
Oke, nah dari foto tersebut kita mengetahui ya bahwa densitas hidrogen itu memang lebih kecil daripada udara. Nah, hal tersebut mungkin karena faktor kurangnya aluminium foil seperti yang disebutkan pada prosedur yang pertama. Nah, hal tersebut itu dapat saja terjadi pada suatu percobaan. Oke, sedangkan di bagian yang ketiga ini saya hanya ingin mengetahui fakta bahwasanya gas hidrogen ini hanya dapat terbentuk apabila direaksikan antara logam dengan asam kuat ataupun basa kuat. Nah, saya ingin mengetahui dengan cara mereaksikan antara logam aluminium foil dengan asam cuka sebagai asam lemak. Ternyata memang benar adanya bahwa tidak terbentuk gas hidrogen. Oke, sedikit tambahan bahwa asam klorida, natrium hidroksida, dan juga asam cuka berperan sebagai katalis. Nah, fungsi katalis sendiri adalah untuk mempercepat jalannya laju reaksi. Nah, oke, pada prosedur sebelumnya mungkin kalian juga melihat ya bahwa saya mereaksikan gas hidrogen dengan api. Nah, hal tersebut itu saya ingin membuktikan nih, faktanya benarkah gitu kalau misalnya si gas hidrogen ini memang benar mudah terbakar. Ternyata benar, saat saya semburkan gas hidrogen terhadap api langsung tuh membesar apinya kan. Nah, oke, sedikit tambahan juga bahwasanya saat saya meniup lilin tersebut, jadi apinya tuh mati gitu kan, karena api tersebut ternyata mengandung atau reaksi pembakaran itu memang mengandung oksigen. Nah, saat saya menyemburkan CO2 ternyata ya udah selesai aja gitu si reaksi tersebut karena O2 digantikan oleh CO2. Jadi reaksi tersebut selesai atau mati gitu kan si lilin tersebut. Oke, nanti saya akan lihatkan persamaan reaksi dari prosedur yang telah saya jelaskan sebelumnya. Baik, kesimpulan yang dapat diperoleh dari praktikum kali ini ialah gas hidrogen ternyata dapat disintesis secara berhasil saat kita reaksikan antara logam aluminium foil dengan natrium hidroksida sebagai basa kuat. Oh iya, nanti juga saya akan cantumkan referensi di akhir video. Ya, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga semoga video ini menjadi inspirasi untuk kalian melakukan percobaan-percobaan lainnya. Terima kasih, saya Fauzia Muti Milatina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.